Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai status anak dari hasil perbuatan zina. Nah, sebelum kalian menonton video saya, silahkan klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal zina dulu ya. Zaman sekarang kan bukannya zaman sekarang sih, tapi sejak zaman dulu perbuatan zina itu telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang ya menurut saya imannya. Padahal kan Allah jelas telah melarang dengan wala taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Nah, ini secara tidak langsung kan melarang kita mendekati zina atau menyuruh kita untuk menjauhi dari perbuatan zina. Nah, perbuatan zina menurut saya ya termasuk yang saya sampaikan di video saya sebelumnya ya, bahwa orang-orang yang melakukan zina itu terlalu mengikuti hawa nafsunya dan tidak menggunakan akal sehatnya terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, ngomong-ngomong soal status anak dari hasil perbuatan zina, banyak di antara kita yang menganggap mereka dan menyebut mereka sebagai anak haram. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Tidak ada anak haram di dunia ini. Tidak ada. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya yang melakukan zina. Nah, apa salahnya sih yang baru lahir itu tidak mempunyai dosa? Bayi yang baru lahir itu bersih seperti air yang jernih, dan status bayi yang baru lahir itu kan suci ya, tidak memiliki dosa apapun. Jadi kita jangan sekali-kali menyebut dan menganggap bahwa bayi yang lahir dari hasil zina itu adalah anak haram. Memang sih zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang pacaran, dan pacaran udah kayak suami istri gitu loh, tidur bareng, kemana-mana bareng, lengket banget, panggilannya juga ayah, bunda, papa, mama, iuh. Nah, meskipun awalnya kita tidak punya niat untuk melakukan zina, namun dengan kebiasaan yang campur antara laki-laki dan perempuan, maka kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Lama-lama akal kita akan kalah oleh hawa nafsu kita, hawa nafsu syahwat ya terutama ya. Nah, meskipun kita tidak berniat untuk zina, namun dengan dorongan hawa nafsu semua itu kayak tidak terasa gitu loh. Akal kita akan kalah dan kita menuruti hawa nafsu, dan akhirnya perempuan itu hamil. Perempuan yang melakukan zina itu hamil. Nah, setelah hamil baru si laki-laki ingin menikahi. Nah, itu beruntung ya, masih beruntung, itu termasuk beruntung bagi perempuannya jika laki-laki mau bertanggung jawab. Nah, jika tidak, karena zina itu tidak mesti didasarkan oleh cinta ya, bisa didasarkan pada nafsu sementara. Jadi berhati-hatilah. Oke, status anak dari hasil perbuatan zina yang sering kita dengarkan, tidak ada nasab dari ayah dan tidak dapat mewarisi harta ya dari orang tua ya, kalau anak hasil dari zina itu. Nah, selain itu juga ada masalah ya nanti untuk pernikahan anak dari hasil perbuatan zina. Nah, untuk laki-laki yang akan menikahkan tidak perlu ada wali. Nah, sedangkan ini yang perempuan kan harus ada walinya. Lalu siapakah yang menjadi wali dari perempuan yang notabene-nya anak dari hasil perbuatan zina? Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa wali dari anak hasil perbuatan zina adalah hakim ya, bukan bapaknya. Akan tetapi tidak semua manusia kan berkata jujur ya, apalagi ini merupakan aib ya. Perbuatan zina adalah termasuk perbuatan buruk dan aib bagi keluarga. Ingat itu, makanya jangan mendekati zina. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa anak hasil dari perbuatan zina adalah tidak dapat nasab dari ayahnya,
Dan juga kalau menikah walinya adalah hakim, atau yang menikahkan itu hakim ya, bukan ayahnya. Itu bagi orang yang jujur. Hal ini bersumber dari Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah Juz 8 halaman 163 karangan Al-Hawi Al-Kabir. Akan saya bacakan. Wa waladu zina lam yakul lahiqan bihi fi halin fayarji'u hukmuhu ba'dal i'tirafi ila tilkal hali. Artinya, anak zina nasabnya tidak dapat bersambung dengan laki-laki yang mengzinai ibunya dalam keadaan apapun, maka hukumnya setelah ada pengakuan zina dikembalikan kepada keadaan tersebut zina. Dalam pendapat Lawe Al-Fatawa Al-Hindiyah Juz 1 halaman 540, yang artinya, apabila seorang lelaki menzinai seorang perempuan, lalu hamil kemudian menikahinya, lalu perempuan itu melahirkan, maka jika perempuan itu melahirkan kandungannya pada usia 6 bulan ke atas dari pernikahan, maka nasab anak tersebut bertemu laki-laki yang menzinai ibunya. Dan jika melahirkannya pada masa kurang dari 6 bulan, maka nasabnya tidak dapat bersambung, kecuali ada pengakuan bahwa anak yang terlahir itu adalah anaknya, dan tidak mengatakan bahwa anak itu dari hasil zina. Adapun jika mengenakan bahwa anak itu hasil dari zina, maka nasabnya tidak tersambung dan juga tidak dapat mewarisi. Jadi ya kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya. Ini untuk apa yang pengakuan tersebut kan kepada sesama manusia, tapi dasar hukumnya tetap anak dari hasil zina. Nah, jika kita mengaku kepada KUA ya yang bertugas untuk menikahkan itu, kalau kita mengaku bahwa itu anak kita meskipun hasil zina, kan otomatis kita bohong ya. Dan KUA kan tentu ya percaya, masa mengira kita bohong, dan itu anak tersebut menjadi mendapat nasab dari ayahnya jika kita berbohong. Namun kan selain hubungan dengan manusia di dunia kan yang jauh lebih penting adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, anak zina tersebut tidak dapat mewarisi dan tidak dapat nasab dari ayahnya, maka meskipun kita berbohong, nah maka dari itulah jauhilah perbuatan zina. Nah, jika kita terlanjur berbuat zina dan mempunyai anak perempuan yang ingin menikah, nah sebaiknya jujur saja sama KUA, karena nikah kan ibadah seumur hidup ya, bisa lah kalau tidak sah kan kasihan anak kita lah nanti di akhirat di mana. Nah, seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.